Ya semut ya Mbak Is. Semut. Ya alam terus kok. Kurang ngobrol. Dari Turki mie. Gone out of business or are going out of business. He said they have an idea, they go to the bank, they write their first work of fiction. Antara nih coba itu ada dia baik-baik. Karena uang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah rame ya. Mohon maaf ini malam kita mulainya. Apa kabar teman-teman? Nafisa? Alhamdulillah baik Mas. Mas Purnama? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mungkin kita komen dulu ya, nama brand kita di Instagram apa, nama brandnya, terus untuk produknya apa, dan segmennya siapa, komplit ya. Jadi nama Instagram dan segmentasinya siapa,
Dan silahkan komen nama Instagram, kemudian jenis produk, sama segmen. Gitu. Kenapa? Karena kita hari ini akan copywriting gitu. Jadi kita harus tahu sama siapa kita ngomong gitu. Jadi kita harus tahu kita ngomongnya ke siapa. Jadi silakan ketik di kolom nama Instagram. Ya, kontaknya ya, produknya apa, terus segmentasinya siapa. Biar ini ya, biar kita bisa cek kira-kira karakter brand kita seperti apa sih, copywriting yang mau kita buat nanti. Yuk, silakan ditulis nama Instagram, jenis produknya apa, market segmennya siapa. Ya, monggo silahkan ditulis dulu. Oke, ini baru Mas Nur nih. Nah, Risila official, produknya gamis muslimah. Oke, siap. 18-19 tahun berarti anak kuliahan. Oke, terus dari Mbak Etin, ibu-ibu yang tetap langsing, sosialita. Oke. Ibu-ibunya gimana nih? Muslimah atau ibu-ibu yang sosialita yang punya duit yang udah mapan gitu. Karena nanti kita akan menyesuaikan ya market kita ya. Gitu. Oh ya, siap. 1828. Oke, siap. 1828 anak kuliahan sampai ibu rumah tangga anak 2. Oke. Ya. 55 panjang ya ini ya. Oke, terus ada ini seragam batik ya. Hesa Batik Official. Mayoritas 25-35. Oke. Keluarga muda. Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai pasti ini teman-teman hari ini tahu siapa market segmennya gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa buat copywriting yang ngajak orang ngobrol kalau kita nggak tahu kita ngobrol sama siapa. Bahkan nih, saya ngobrol sama audien, sama orang yang katakanlah usianya 40 tahun gitu kan. Maka saya juga harus menyesuaikan bahasa orang yang sudah 40 tahun. Misalkan orang yang 40 tahun itu orangnya sopan, kemudian ramah, humble gitu. Jadi itu yang akan kita bawa brand karakternya. Atau bisa juga kita punya market katakanlah 18 tahun gitu. Misalkan 18 tahun ini kan mahasiswi kan. Maka orangnya tuh energi, powerful gitu. Nah, itu kita wujudkan dalam kata-kata. Oke, teman-teman. Ya, bismillah sudah rame dan oke. Kita mulai ya. Yap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya unmute dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau sesi tanya boleh di unmute lagi. Oke. Ya, siap. Oke. Oke, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online Instagram marketing for online shop pertemuan ke-5. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kautsar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman, karena larut malam ya, mungkin banyak yang beristirahat tapi menyempatkan hari ini untuk kita bisa belajar kembali, mencari ilmu ya, dan insya Allah semoga menjadi wasilah Allah menurunkan curahan keberkahannya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Pertemuan pertama kita bahas membuat SOP di Feed. Pertemuan kedua di Stories dan Highlight. Kemudian pertemuan ketiga kita bahas IGTV. Pertemuan keempat kita bahas branding for Instagram. Dan pertemuan hari ini kita bahas caption. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya, videonya sudah saya upload di YouTube saya. Silahkan ketik Latif Setiawan dan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya. Jadi pastikan teman-teman step by step-nya urut gitu. Karena dengan urut kita akan jauh lebih mudah untuk membuat planning di Instagram kita. Karena juga kita nyampainya juga urut satu persatu, step by step, dengan tujuan teman-teman agar jauh lebih mudah untuk menjalankan strategi yang kita sharingkan, yang kita ajarkan. Dan hari ini kita masuk ke caption. Nah, sebelum kita menulis ya, nulis caption atau copywriting, kita harus tahu dulu ya, tadi ya, kita harus tahu dulu dengan siapa sih kita ngobrol gitu ya, dengan siapa kita ngobrol dan bagaimana karakternya gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, karakter ngambilnya dari mana Mas? Macam-macam ya. Kalau teman-teman bisnisnya adalah fashion dan teman-teman belajar tentang fashion design, itu kan ada beberapa karakter ya yang ada di kategori fashion. Nah, kemarin saya baru belajar itu, ternyata ada juga karakternya gitu. Nah, karakternya misal ada yang feminim, ada yang klasik elegan, ada juga yang apa? Saya lupa saya. Ada juga yang sporty gitu. Jadi ternyata di brand karakter fashion itu ada. Nah, kalau sporty itu identik dengan kenyamanan gitu kan. Desainnya ya. Kalau ini ngomong produk. Nah, nanti nyambungnya ke sini juga. Misal sporty, kalau fashion kan ngomong tentang kenyamanan, ngomong tentang fleksibilitas gitu. Nah, jadi syaratnya kalau karakternya brandnya sporty ya nyaman. Kemudian biasanya dari bentuk itu identik dengan garis, karena sporty kan nggak terlalu ribet desainnya. Nah, itu kalau karakter sporty. Ternyata itu juga bisa dimasukin menjadi karakter kita ngobrol ke customer. Kemudian ada juga karakter itu feminim. Nah, feminim itu gimana? Ya, feminim itu suka dengan kata-kata yang mungkin lucu kan gitu. Lucu, kemudian kata-kata kekinian gitu kan. Nah, jadi ya orang yang suka lucu itu biasanya karakternya feminim. Kemudian ada juga yang karakternya elegan. Elegan itu senangnya santai orangnya terstruktur, kemudian orangnya tidak suka basa-basi gitu. Jadi mengalir. Nah, itu bisa diambil dari brand DNA dari produk kita. Kalau ini produknya fashion, bisa kita ambil dari DNA fashion kita. Gitu. Nah, kemudian bisa juga diambil teman-teman membuat yang namanya target market itu tadi. Target market atau buyer persona, itu silahkan nanti cari di Google ya, banyak buyer persona. Nanti ada karakteristik, ada demografi, kemudian ada behavior, ada goals, needs. Nanti teman-teman isikan. Nah, gitu. Misalkan karakteristiknya misalkan demografinya misal ibu rumah tangga ya, menengah atas, usia 35 tahun sampai 45 misalkan. Nah, kira-kira karakternya ibu rumah tangga yang sekian itu apa? Misalkan penyayang. Gitu. Maka bahasa yang kita sampaikan penuh dengan kasih sayang. Assalamualaikum Bunda, terima kasih udah mendukung kami gitu. Jadi kayak
kita ngomong ke eyang gitu loh. Gitu, ke eyang kita gitu. Nah, jadi kita bisa tadi yang pertama dari karakter produk kita. Ya, yang kita angkat tahu misal produk kita adalah saya jualan jersey misalkan. Ya karakternya misal jersey itu kan orang yang apa ya, yang gentleman gitu kan. Orang suka olahraga. Maka ya cara nyampainya juga yang gentleman. Terus misalkan produknya sepatu boot misalkan gitu kan. Nah, karakternya apa? Macho gitu. Misal produk saya adalah pakaian yang dikenakan sehari-hari di rumah. Ya, home dress. Maka karakternya apa? Feminim. Nah, misal produk saya itu makanan. Nah, makanan nih. Karakternya apa? Orangnya semangat gitu, suka mau eksplor wisata kuliner. Nah, gitu. Jadi kira-kira karakter dari brand kita tuh apa sih? Nah, itu harus ketemu dulu. Gitu, karena bahasa itu menyesuaikan dengan karakter dari brand kita. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman silahkan list karakternya apa yang paling cocok dengan market kita. Dan biasanya sih karakter itu bisa ini ya, bisa sesuai dengan karakter kita. Gitu. Coba teman-teman coba tebak apa karakter saya gitu. Karakternya di Gmail apa sih teman-teman? Kalau saya nulis copywriting, coba tulis di kolom komen. Apakah macho, elegan, feminim, semangat, sopan, atau cerdas? Yuk coba teman-teman komen ya. Komen kira-kira karakternya copywriting saya. Kalau saya sharing di Gmap itu karakternya apa? Yuk, coba yuk, komen yuk teman-teman yuk. Biar kita langsung tadi sopan. Nah, gitu kan. Sopan. Nah, ini teman-teman ya nggak terlalu cerdas ya saya. Kalau cerdas biasanya saya pakai bahasa Inggris nyampeinnya gitu. Gitu, ya. Nah, sopan. Nah, ini rata-rata sopan. Nah, ketemu kan teman-teman ngerasain nggak? Dari kalimat yang saya pakai itu kan ada perpaduan bahasa Jawanya gitu. Iya nggak? Ya memang apa ya kalau di Jawa itu kan ada beberapa bahasa ya, bahasa ngoko, kromo halus, kromo inggil gitu kan. Nah, bahasa basa kromo gitu kan, bahasa Jawa itu kan identik kalau orang tua nganggapnya sopan gitu. Sebenarnya sama aja secara arti sama gitu, tapi orangnya nganggap lebih halus. Nah, itu jadi teman-teman bisa ngerasain ya, ini rata-rata sopan kan gitu. Nah, itu yang tak ambil karakternya di Gmap itu sopan, dan itu bukan cuman ada di saya, tapi ada di customer service juga gitu. Teman-teman kalau pernah beli buku, pernah ngobrol sama Mbak Ida, Mbak Nana gitu kan, saya ada 2 itu. Nah, itu teman-teman bisa ngerasain karakternya itu sopan. Nah, itu ya, semangat betul. Kadang kita semangat, kenapa? Karena saya memakai emoticon semangat ya kan, matanya keluar bintangnya, niup trompet gitu kan, tanda tangan gitu kan, bintang. Nah, itu jadi semangat. Secara emoticon semangat dan sopan. Gitu. Religius itu ya saya sampaikan, tapi tidak terlalu ini ya. Ya iya sih, sopan, religius, semangat gitu. Nah, itu karakter gitu. Nah, kalau cerdas sih nggak terlalu ya, karena kemampuan saya dalam berbahasa Inggris mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi saya jarang sekali menyampaikan dengan bahasa Inggris gitu. Nah, itu teman-teman. Maksudnya itu ya. Teman-teman harus tahu karakter brandnya. Sekarang coba teman-teman tulis nama brand, kemudian karakternya teman-teman apa. Coba sekarang ditulis. Udah ada gambaran kan? Bolehlah 2 langsung, 2 atau 3 itu. Itu digabungkan menjadi 1, itu nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 1 karakter boleh, 2 karakter boleh, 3 karakter boleh. Atau kalau di luar dari ini juga nggak apa-apa. Tidak harus sama gitu. Misal saya pengen karakternya selengean gitu ya. Atau karakternya itu kayak nyebelin. Bisa juga. Nah, gitu. Yuk teman-teman tulis untuk nama brandnya, ditulis nama brandnya apa. Barangkali nanti kita terpilih untuk menjadi study case gitu kan. Nama brandnya apa, kemudian karakternya apa.
ya. Brand, spasi, karakter. Yuk, teman-teman tulis. Keke Collection, ceria. Oke, siap, ketemu. Lintang Muslimah, karakternya cerdas, semangat, sopan, ceria. Wah, banyak banget ya. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa 3 aja. Nanti khawatirnya orang tidak langsung bisa nangkap kalau terlalu banyak. Tapi kalau fokus itu nanti bisa langsung nangkap, gitu. Oke, ya. Semangat, ceria, sopan. Yes, mantap. Ya. Oke, ceria, suka bercanda, sopan. Nah, ternyata ada juga yang humoris. Ah, itu bisa. Humoris, ya. Feminim, ceria, semangat. Feminim, elegan. Oke. Elegan, religius, sopan. Yes, keren, keren, keren. Oke, siap. Ya, jadi teman-teman udah tahu karakternya apa. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, yuk, kalau yang belum, tulis di kolom komen gitu, biar nggak lupa ya. Gitu. Nah, terus setelah itu, setelah kita tahu karakternya, kita harus nentuin. Ya, nentuin dulu, kita harus konsisten. Apa yang harus kita tentuin? Yang kita harus tentuin adalah, ya bentar, saya tunjuk mana chatnya nih. Nah, saya pengen interaktif di hari ini. Bentar ya, saya chatnya ngilang. Oke. Jadi, teman-teman harus menentukan panggilan untuk pelanggannya siapa. Gitu. Kalau untuk karakter maco, panggilannya apa? Bro, gitu kan. Brother, gitu kan. Nah, itu maco. Kalau feminim apa? Misal Sista, misal nama brand kita titik-titik lovers, gitu. Nama brand kita titik-titik apa, gitu. Misal Aniza Khimar, sahabat Aniza Khimar, gitu. Ya, ini ada Fabil. Kalau Fabil namanya Fabilova, Fabilovers, itu bisa. Gitu. Nah, coba teman-teman bisa yang pertama nama itu dari brand teman-teman, ya, nama brand disambung dengan sesuatu, dengan sebutan. Misal sahabat Aniza Khimar, sahabat Digimap, halo sahabat Digimap, gitu. Jadi seolah-olah tuh kita punya panggilan khusus, panggilan kesayangan. Yuk, sekarang coba. Rulisius, keren. Oke, yuk sekarang coba tentuin teman-teman panggilan untuk pelanggan kita siapa, ya. Sobat Cista, oke, boleh Sobat Cista. Twiners, wah keren. Samlova, Sisa Lover, wah Mbak Sai, oke. Mbak Sai ini apa ya sebutan kaum ibu-ibu milenials. Gitu. Riselova, Elsista, oke, keren banget, keren. Nah, itu jadi, nah, sahabat Hasa and Friends, nah, oke, Bunda, kakak, nah, ya, mulai nangkep ya, mulai nangkep. Jadi karakter itu diwujudkan dengan panggilan. Ya, kalau panggilan sopan, yang ya nggak mungkin aku manggil bro, gue lo kan nggak mungkin kan, gitu. Nah, itu karakter yang elegan sih, biasanya manggil apa adanya gitu. Nah, gitu. Nah, itu jadi sesuaiin kita manggilnya ke siapa. Kemudian setelah itu panggilan untuk kitanya siapa, gitu. Kitanya siapa? Apakah kitanya itu misal brand saya Aniza Khimar, ya kita tim itu panggilannya Aniza. Ini Aniza mau ngasih saran nih, gitu. Misal saya punya brand namanya Karimah, saya ambil tengahnya Rima, ya, karena Karimah. Kalau Karim kan kurang mewakili ibu-ibu gitu. Saya ambil nama saya, nama brand sebagai saya jadikan jadi nama brand itu namanya Bunda Rima, gitu. Ini Bunda Rima mau ngasih masukan nih, gitu. Nah, jadi saya punya CS namanya tuh Rima semua. Gitu. Kenapa ya? Karena Rima itu yang long term ya, jangka panjang ya. Artinya tidak berubah meskipun CS kita berubah. Karena itu nama brand yang kita create untuk sebagai nama panggilan untuk kita. Nah Mimin boleh ya, Mimin boleh. Ya monggo terserah. Tapi kalau saya alternatif selain Mimin itu bisa nama brand kita. Bunda Nera, oke nih Bunda Nera mau ngasih saran nih. Ini Bunda Nera mau ngasih. Nah, itu bisa nama brand tadi ya. Minara nih, Minara mau ngasih saran. Nah, panggilan Mimin si kembar gitu. Ya, gitu ya. Nah, coba dieksplor lagi. Nah, selain itu juga tidak
tidak harus ya, tidak harus sesuai dengan nama brand. Misal saya di Digimap itu kan dengan panggilan aku dan saya. Gitu. Nah, sebenarnya saya biasanya cuman aku. Nah, sekarang tuh saya pakai aku. Kenapa? Karena circle saya tuh banyak mentor-mentor saya itu yang pakai sebutan aku, hingga akhirnya aku terbawa gitu. Jadi saya terbawa untuk pakai panggilan aku. Nah, jadi panggilan itu juga harus dikonsistenkan. Jangan sampai beda orang yang nulis, beda sebutan. Jadi tidak konsisten gitu. Nah, yuk coba. Nah, Mak Lemon mau ngasih saran nih, gitu kan lucu kan? Ya gitu. Nah, gitu. Yuk, kira-kira siapa panggilan untuk saya? Saya itu yang nulis copywriting, gitu. Yuk tulis yuk. Siapa panggilan untuk saya? Ya, saya nggak apa-apa sih. Tadi Mbak Fitri, ini saya doang, ya nggak masalah. Gitu. Ya monggo. Kira-kira panggilan akrab enaknya seperti apa? Itu ya. Jadi teman-teman sekarang udah ngantongin yang pertama karakter, yang kedua panggilan untuk pelanggan, sama panggilan untuk saya. Oke? Sudah dapat 3 poin ya. Nah, jangan sampai nggak dicatat. Kalau nggak dicatat besok harus ngulang lagi kan, makan waktu lagi kan gitu. Nah, yuk Aura, nih Aura mau ngasih saran. Nah, oke, keren. Siap. Terus selanjutnya, nah ini kalimat pendukung yang teman-teman harus mulai tentukan 3 poin. Ya minimal 3 poin. Misalkan sopan. Coba teman-teman definisikan atau ilustrasikan kata sopan. Bahasa yang sopan itu kalau diucapkan dengan kalimat itu bahasanya yang seperti apa? Nah, sopan ya. Ini kalau dalam perspektif Jawa ya, karena saya domisili di Jawa. Mungkin sopan di luar daerah beda gitu. Beda-beda ya definisi sopan. Ya monggo teman-teman bisa mengilustrasikan karakter itu seperti apa dengan 3 kalimat. Misalkan kalau sopan, oke, saya karena sopan saya pakai bahasa Jawa gitu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia plus campuran bahasa Jawa karena saya mempresentasikan diri saya sopan gitu. Itu misalkan. Yang kedua, karena saya sopan, saya senengannya basa-basi gitu ya. Jadi tidak langsung to the point. To the point. Kamu suka ini enggak sih? Enggak. Kamu lebih suka yang mana? Jadi itu enggak saya pakai gitu. Saya pasti yang namanya basa-basi, prolog dulu, habis itu baru to the point ke inti acara, bahkan call to action-nya di belakang. Kenapa? Ya karena karakternya sopan gitu kan. Basa-basi dulu. Ya enggak? Rata-rata kan kayak gitu kan kalau karakternya sopan, kalau kita lihat secara ini ya visual ya, itu orangnya suka basa-basi. Kemudian biasanya apa yang sopan, dia senang mendoakan gitu, senang mendoakan ya kan, semoga berkah bermanfaat gitu. Nah itu jadi itu 3 clue yang nanti content writer kita atau kita itu bisa menyampaikan sesuai dengan karakter. Jadi kita harus kasih clue-nya ya. Nah ini clue ini sangat mempermudah gitu ya. Oke, itu sopan. Misalkan maco gimana karakternya? Karakter maco to the point gitu. Lo kok jelek banget sih bro gitu. Pakai kayak gitu aja nggak bisa, nggak becus. Nah gitu. Nggak apa-apa, ya memang kayak gitu. Nanti kita coba lihat deh beberapa karakter ini ya, karakter brand yang diimplementasikan menjadi sebuah copywriting. Itu memang kayak gitu ya, nggak apa-apa. Memang kan orang-orangnya maco-maco juga gitu. Jadi maco to the point gitu. Lo suka nggak sih bro gitu? Menurut lo gimana gitu. Nah itu jadi to the point, belak-belakan. Kalau teman-teman coba lihat ini ya, YouTube-nya Brodo, itu karakternya kan maco kan. Nah dia tuh bilang kalau jelek gitu. Itu keren banget itu YouTube-nya. Jadi ini kok jelek banget sih penampilan orang ini gitu. Jadi sama Brodo itu direview, kemudian dikasih saran. Nah dia tuh bully habis-habisan tuh, netizen dibully, kalau sama Brodo itu dibully gitu. Gitu. Kenapa? Karena Brodo ini kan membuat tips outfit ya. Nah kalau outfitnya jelek tuh dibully habis itu. Ya nggak apa-apa, ya memang kayak gitu karakternya gitu lah. Ya kalau saya orang yang maco misalkan, ya mungkin aku akan suka dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian apa adanya. Apa adanya artinya apa? Artinya ya nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau aku ngomong jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Nah itu. Jadi itu maco ya. Nah elegan yang paling banyak dipakai.
salah satunya yang akan kita jadiin study case malam ini. Apa elegan itu tidak banyak bicara, tapi sekali bicara efektif. Dan ciri khasnya tuh terstruktur. Nah, orangnya tuh kalau ngomong tuh terstruktur gitu. Ya, dari apa? Dia misal dia cerita tentang misal hari ini photoshoot, kemudian habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Nah, itu terstruktur tuh. Dan tidak terlalu banyak bicara gitu. Tidak terlalu banyak caption. Captionnya singkat-singkat, tapi efektif. Misalkan dia bilang, besok launching jam 10 ya sis gitu. Jangan lupa di website, jangan lupa kalau sampai ketinggalan 5 menit aja bisa kehabisan. Nah, itu karakternya elegan, tidak terlalu banyak basa-basi, tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bicara. Nah, sekarang tugas teman-teman lagi. Sekarang tulis di kolom komen ya. Tulis di kolom komen kira-kira 3 clue apa yang bisa mewakili karakternya teman-teman. Yuk, tulis lagi ya. Ya, yuk. Tulis silahkan. Kalimat pendukung harus ada. Masih campur-campur dari ketiganya. Kalimat pendukung ini harus ada. Ini bukan kalimat. Ya, ini saya nulisnya kalimat ya, tapi ini kayak clue. Clue aja, Mbak. Nggak harus ada sih. Cuman clue aja biar memudahkan si content writer kita itu dalam menyusun kalimat. Jadi ada 3 clue gitu. Tidak harus semuanya muncul, Mbak, gitu. Aman. Ya, sekarang coba teman-teman tadi karakternya apa dan deskripsikanlah menjadi 3 clue. Ya, yuk. 3 clue-nya apa? Teman-teman silahkan tuliskan. Ya, yuk. Ini apa ya? Belajar cepatnya ya. Nanti direnungkan lagi gitu. Nah, ayo basa-basi sopan terstruktur. Oke, siap. Basa-basi berarti captionnya nggak pendek ya, Mas Putu ya. Agak panjang gitu kan. Nah, itu jadi bisa langsung 2 paragraf, 3 paragraf di Instagram. Oke, Mas Putu udah dapat nih. Nah, nggak mudeng. Nah, kalau nggak mudeng, Mbak Fitri, coba karakternya tadi apa? Biar teman-teman bantu. Karakternya Mbak Fitri apa? Itu jangan bilang nggak mudeng, kita belajar bareng kok di sini ya. Kita saling melengkapi. Sopan agamis berwibawa. Yes, berwibawa ya. Nah, kemudian cantik, aman, murah. Coba dengan clue elegan, Mas. Cantik, aman, murah. Coba dengan clue elegan. Ya boleh, itu boleh dipakai ya. Basa-basi sopan terstruktur, sopan religius. Oke. Nah, oke ya. Jadi clue-nya, nah kalau sopan religius itu kan kayak karakter ya. Clue-nya apa? Religius itu apa? Misal senang memakai bahasa Arab, ya itu kan. Senang mendoakan, itu. Senang mengutip hadis, mengutip sunnah, gitu. Itu religius. Nah, religius itu karakternya, clue-nya apa? Itu. Nah, nakal itu gimana, Mas Ruli? Nakal itu karakternya gimana ya, nakal ya? Ya, nakal lah, nanti carilah di riset lah. Nakal itu kalau diimplementasikan dalam dunia nyata seperti apa sih visual orang nakal itu? Nah, sopannya itu gimana? Pakai bahasa Jawa gitu kan, bahasa basi, nah seterusnya itu. Nah, gitu ya. Indo, Jawa, Inggris gaul, nice, boleh. coba aja, nggak apa ya. Bahasa basi humoris tapi sopan. Caption singkat sopan. Bahasa basi informatif. Nah, ini clue informatif, jadi selalu memberikan informasi. Nah, manis itu gimana? Manis itu centil ya, bisa lah centil boleh, gitu ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman buatlah 3 clue. Kalau karakter itu divisualisasikan, nanti akan seperti apa ya. Jadi teman-teman buatlah 3 clue, to the point, terstruktur. Nah, silahkan. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, ini cara cepatnya aja. Nanti teman-teman habis ini harus mengfikkan sebelum kita buat copywriting gitu. Jadi difikin dulu ya sebelum kita buat. Jadi planning, habis planning execution, review gitu. Oke, teman-teman sudah, dan ini ya. Ini beberapa tips, tapi nanti aja kita langsung praktek aja biar teman-teman lebih nangkep ya, lebih nangkep. Oke, di sini. Nah, ini contohnya. Ini saya buka Brudo ya. Ini karakternya Brudo apa, teman-teman? Coba cek teman-teman yang pernah belanja Brudo, orang yang pernah
nonton YouTube-nya Brudo. Kira-kira karakternya apa, teman-teman? Yuk kita nebak ya, nebak. Tadi teman-teman nebak karakter saya betul. Sekarang nebak karakter brand yang lain. Nah, bentar ya. Saya share lagi. Oke. Ya, karakternya Brudo apa? Macho, elegan. Nah, maskulin. Nah, keren. Maskulin, macho, elegan, maskulin. Yes. Casual, sporty, macho. Nah, macho ya. Flow-nya macho. Siap. Nah, coba. Kayak apa sih macho itu? Nah, perpaduan warna coklat dan hijau yang epic. Nah, maskulin kan, pakai istilah-istilah gaul gitu kan. Mengingat Om Bro yang sama tanggal gajian. Jadi siapa yang udah jadiin Sega Combat Box sebagai inceran tapi masih nunggu waktunya gajian gitu. Nah, benar kan? Maco apa tuh the point? Ya nggak suka basa-basi tuh Brudo itu. Pokoknya langsung kayak gitu nih. Ini orang kalau terbiasa halus, ya, ini tersinggung nih mungkin ya. Sebagian inceran tapi masih nunggu waktunya gajian gitu. Jadi kayak nggak punya uang aja gitu loh, harus nunggu gajian gitu. Nah, gitu. Jadi betul maco, dia manggilnya bro. Kemudian dia pakai bahasa-bahasa gaul gitu loh, bahasa-bahasa gaul epic ya kan. Terus setelah itu dia to the point. Captionnya nggak panjang-panjang, simple si Brudo ini. Itu coba kita cek yang lain. Nah, ini ya. Ya simple-simple karena karakternya maco itu tadi, gitu kan. Emang ada maco yang suka basa-basi kan gitu. Jarang ya, gitu. Nah, mulai hari ini Bro dan Sis bisa dapetin vintage V2 di Hey Series. Nah, jadi pakai kalimat-kalimat yang kekinian lah gitu. Lewat official marketplace Brudo kesayangan kalian. Jangan lupa intip promote yang tersedia. Siapa tahu kebagian gratis order. Lalu gas gak nih? Gitu. Langsung gas gak nih? Gitu. Jadi langsung to the point ya. Langsung gak gas nih? Maksudnya mau beli nggak gitu? Gitu. Jadi ini karakternya Brudo. Dia nah gitu. Nah, kalau ini apa ya? Ini kan kayak promo. Nah, promo ini beda lagi ya. Teman-teman bisa jelasin benefit dari promo. Gitu. Terus nih. Ngilangin rasa insecure itu susah gampang Bro sih. Cuman ada satu kuncinya, percaya sama diri sendiri kalau kita spesial dan punya keunikan masing-masing. Jangan takut jadi berbeda karena beda itu luar biasa. In frame, vintage, F2, low, natural, white. Jadi gitu. Begitu juga untuk copywriting, bukan copywriting ya apa? Hashtag yang dipakai gitu. Ketika karakternya maco ya jangan terlalu banyak hashtag yang dipakai gitu. Cukup 2 gitu kan. Gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi karakternya seperti apa. Nah, kalau karakter kita mungkin orang yang suka cerita gitu kan, orang yang terstruktur, kemudian orang yang suka cerita ya itu bolehlah pakai hashtag yang banyak gitu kan. Nah, ini kita terlepas dari optimasi hashtag ya, kita ngomong karakter hari ini gitu. Kalau optimasi besok pembahasannya besok. Nah, ini karakter. Oke. Nah, ini karakternya di Brudo. Kira-kira teman-teman udah nangkep ya di Brudo ini bahasanya ini ya, bahasanya maco, kemudian pakai istilah-istilah kekinian, to the point ya. Kira-kira nangkep ya? Ya, kalau nangkep komen deh, komen. Kira-kira mulai dimengerti ya. Kalau masih pusing bilang ya. Jadi jangan sungkan ya. Karena kita belajar to the point ya teman-teman juga to the point. Mas aku pusing nggak mudeng ya? Mudeng ya, alhamdulillah. Siap, Mbak Fitri, keren. Ini untuk karakternya masuk. Siap. Oke ya, Mas Mutu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Mbak Dia. Oke, siap. Nah, terus setelah itu kita coba analisa karakternya mail ID. Nah, ini mail ID produknya laki-laki juga. Nah, ini ya. Nah, ada yang titip pesan jangan disebut warna skemor lagi. Suruh kasih tahu ke kalian ini namanya juga hijau botol. Jelek gitu. BTW warna baru ini ada satu lagi. Monggo cek website. Maaf ya meresahkan gitu. Nah, jadi kalau di mail ID ini sifatnya informatif tapi simple.
gitu. Tapi ini tidak apa ya, tidak to the point ya, tidak to the point. Kenapa? Karena ini dipetik juga jeleknya gitu loh. Artinya dia tidak nyinggung jelek, tapi ini dalam tanda kutip itu jelek, gitu loh. Nah, jadi ini kayak ada unsur sopannya, tapi ini nggak sopan banget sih. Nah, jadi ada clue di mail ID adalah yang pertama dia informatif, yang kedua dia efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, kira-kira karakternya apa nih? Kalau orangnya informatif, kemudian dia efektif, tidak suka basa-basi. Ya, tidak suka basa-basi, cuman beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan to the point, kemudian belak-belakan. Kalau ini apa ya? Kayak informatif, kemudian efektif. Nah, informatif, efektif. Nah, tadi apa? Casual, ya, casual, gitu kan? Nah, elegan casual sebenarnya. Nah, elegan, oke, keren. Mbak Fitri ini mulai nangkap nih, keren. Tadi baru bilang nggak mudeng, tapi ini udah, wah ini masya Allah luar biasa. Gitu. Nah, ini jadi ini di mail ID nih. Terus coba kita sampling yang lain. Nah, ini semoga beruntung. Ini jadi kayak gini aja. Semoga beruntung gitu. Apa? Artinya apa? Artinya apa semoga beruntung? Semoga kebahagiaan kalian gitu loh. Jadi karakter elegan itu tidak terlalu banyak ngomong gitu loh. Tidak terlalu banyak ngomong, tapi langsung kena gitu loh. Efektif. Apa yang dikatakan tidak terlalu banyak ngomong, efektif. Ya, to the point ya, to the point. Tapi kalau saya lebih nyebutnya kalau elegan itu nyambungnya ke efektif. Itu kalau to the point ya tapi dari segi penyampaian efektif. Ya, benar ya Mbak Farah ya. Nah, oke, siap. Oke, ini apa nih? Vanilla ya. Oke, vanilla sesuai request. Gitu. Bismillah, semoga besok semua kebagian Binar Capsule Collection. Nah, ini simple efektif juga sebenarnya. Gitu. Nah, kira-kira apa simple efektif tadi? Apakah ada unsur feminimnya? Coba kita cek ya. Masya Allah, nggak sabar nunggu besok open order jam 8 pagi di Shopee Vanilla Hijab. Emang sih Binar eksklusif lebaran, sayang banget kalau dilewatkan. Siapa yang setuju? Jadi ada yang pasang alarm buat hari Jumat. Oke, ini menurut saya dari vanilla ini tidak ada unsur feminimnya. Kalau feminimnya mungkin dia akan manggil si Sista, dia akan akan manggil sebutan yang itu tuh sebutan khusus untuk perempuan gitu loh. Nah, tapi ini enggak terlalu ini ya, langsung kamu gitu loh. Jadi ini menurutku enggak feminim secara copywriting. Nah, tadi apa clue-nya? Clue-nya ini efektif, teman-teman. Jadi simple, efektif. Apa? Coba ditebak kira-kira vanilla karakternya apa? Gitu. Nah, kalau kamu punya kesempatan untuk kasih satu koleksi ini gratis untuk orang lain, kamu akan kasih tahu siapa. Coba tag orangnya, Binar Capsule Collection, link di bio. Elegan, ya. Ini jadi di elegan efektif. Yes, gitu. Sebenarnya vanilla ini tidak jauh dari mail, gitu. Sama elegan, cuman implementasi mail itu untuk laki-laki, kalau di vanilla itu untuk perempuan. Karakternya si vanilla ini elegan. Kenapa ya? Karena marketnya adalah teman-teman yang orang yang paham tentang fashion, orang suka fashion yang premium, affordable gitu loh. Jadi marketnya bukan orang nyebutnya bocil gitu, atau apa ya. Tapi itu karakternya itu orang yang mulai dia tuh dewasa gitu. Nah gitu. Jadi dia ngambil ya dewasa, kemudian elegan gitu. Aura Collection. Oke, siap. Aura Collection. Ya, kita cek dulu Heaven Like. Nah, ini Heaven Like. Nah, Savannah Craft in midnight blue color, vintage color with monogram pattern. Nah, ini pakai bahasa Inggris, ya, gitu. Kira-kira karakter seperti apa yang senang pakai bahasa Inggris? Yuk, cerdas.
Pinter ya? Yes, yes. Wah, keren banget nih teman-teman. Tebakannya langsung terus gitu ya. Gitu. Nah, jadi bahasa itu sebenarnya hanya sebagai sebagai visualisasi salah satunya gitu kan. Tapi karakter itu tidak bisa berubah gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman cuman menentukan bahasanya aja tanpa memahami karakter, mungkin akan bingung. Tapi ketika sudah ketahui, yes, ini karakternya cerdas, ya, maka sudah ketemu. Cerdas itu bisa divisualisasikan dengan banyak hal, dan itu teman-teman bisa list gitu ya. Nah, teman-teman ada yang belum di-unmute nih. Nah, ini Savana, gimana menurut kalian, apa yang paling cantik? Nah, ya, I love the green shade on pickle color. Nah, jadi cerdas gitu. Oke, siap. Terus tadi ada request Aura Collection. Oke, siap. Aura Collection. Yes, ya. Copy Aura Collection. Bentar ya, saya carikan dulu. Ini ya, Aura Collection. Oke. Ini gimana nih keberadaannya? Assalamualaikum Bunda. Amalan yang paling mudah didapatkan seorang istri yaitu menyenangkan hati suami karena merupakan ladang pahala untuk istri. Rasulullah bersabda. Nah, yuk teman-teman coba tebak karakternya Aura Collection apa nih? Ya, yes, informatif, sopan, religius. Yes, betul. Gitu. Haisa Batik Official. Oke. Sebenarnya teman-teman udah tahu sih, cuman butuh diyakinkan aja nih sebenarnya. Udah tahu, tebakannya tadi betul semua kok. Ya, sebenarnya udah tahu teman-teman. Ingin tahu info-info menarik seputar batik juga yang lainnya, ikutin terus akun ini ya. Nah, jangan lupa. Nah, ini menurutku Haisa Batik apa? Haisa Batik. Tapi ini menurutku masih belum kuat Mas karakternya ya. Jadi kayak cuman ajakan belum ngajak orang ngobrol gitu. Gitu. Itu akun langsing. Apa akun langsing, Mbak? Nah, bisa. Nah, coba yuk tulis di komen akun pelangsing apa. Akun pelangsing apa gitu. Coba saya nggak pakai akun pelangsing karena tubuh saya sudah langsing. Jadi saya nggak tahu brand akun pelangsing apa. Coba ketik, ada yang tahu akun pelangsing. Misal Armora, minyaknya Mas Yoyo ya. Nah, armora.id. Oke. Mana nih? Ini ya. Oke. Kamu harus tahu, Dir. Nah, biasanya banyak dari kita yang tanpa sadar sering melakukan keempat kesalahan yang udah Mimin sebut di atas. Yuk lebih peduli lagi dengan kesehatan kulit kita, Dir. Karena penyesalan selalu datang di akhir. Informatif dan friendly ya. Benar nggak? Rasain friendly nggak dipanggil Dir gitu kan? Informatif, friendly. Ya, yes. Itu karakternya seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman udah nangkep lah, Nah, terus ini ada beberapa masukan untuk teman-teman. Untuk bentar, saya tunjukin dulu slide-nya. Oke, nah ini ada beberapa masukan untuk teman-teman bisa menulis yang engage ya, yang memancing komentar gitu. Karena kan kita tidak cukup copywriting kita bagus itu tidak cukup hanya dengan banyak likes, tapi copywriting kita itu bagus itu dibuktikan dengan banyaknya orang yang berkomentar gitu. Jadi kalau komentarnya banyak, orang mulai senang dengan sebutannya, mulai senang dengan edukasi kita. Nah, itu menandakan copywriting kita itu benar-benar udah diterima, udah disenengin, udah mix sama market gitu. Nah, gimana agar copywriting kita itu disenengin? Nah, yang pertama adalah clue-nya adalah ajak ngobrol pelanggan gitu. Jadi diajak ngomong gitu. Halo teman-teman, besok insya Allah kita launching jam 9 pagi, jangan lupa ya dipasang alarmnya gitu. Jadi seolah-olah tuh ajak ngobrol. Nih gue bingung nih mau nentuin besok Ramadan kita mau launching banyakin warna apa ya, warna cerah karena momentumnya pas kan Ramadan kembali back to masjid identik dengan warna-warna putih, atau kalian lebih suka
warna-warna yang pastel, karena ini baru tren juga di tahun 2021 ini. Jadi seolah-olah tuh ngajak orang ngobrol gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kita di depan kita itu tuh ada lawan bicara kita gitu. Nah itu ada lawan bicara kita, kemudian kita ajak ngobrol gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah libatkan pelanggan dalam menentukan saran, mengambil keputusan. Nah, kira-kira enaknya di launching hari Selasa atau hari Senin ya? Gitu. Nah, teman-teman enaknya besok launching minggu depan, ada request nggak mau dibanyakin warnanya atau dibanyakin kuantitinya? Gitu. Jadi kita meminta saran. Jadi kayak ya kita ngobrol secara personal gitu loh, tidak caption kemudian produk knowledge, wah itu nggak engaging gitu ya. Boleh produk knowledge fitur boleh disampaikan, tapi setelah ngajak ngobrol dulu intinya ya. Nah kemudian clue-nya adalah 2 aja clue-nya ya. Teman-teman bisa memakai tanda tolong dong bantu aku milih warna apa yang kira-kira cocok mau di launching, tolong. Gitu. Nah kemudian diakhiri dengan tanda tanya, karena di tanda tanya udah tahu besok kita mau launching jam berapa gitu. Kenapa? Karena tanda tanya itu akan memancing yang namanya interaksi gitu ya. Nah terus untuk anatominya, nah ini copywriting khusus untuk konten produk. Kalau konten value nggak berlaku dan konten engagement tidak berlaku karena beda pola. Nah nanti kita coba bedah kalau ada waktu untuk konten engagement seperti apa, konten produk seperti apa. Nah bagi teman-teman yang belum tahu konten value itu apa, engagement apa, produk itu apa, nah nanti nonton di YouTube. Nonton di YouTube, jangan lupa di subscribe ya. Nah itu saya udah jelasin. Jadi ya secara gampangnya kalau produk itu goalnya untuk jualan. Kalau engagement goalnya untuk memperbanyak interaksi. Kalau value goalnya untuk membangun sebuah story. Membuat orang itu beli ke kita tuh karena perjuangan kita gitu loh. Jadi kayak aku tuh suka Aniza Kimar karena Aniza Kimar ini senang melakukan aktivitas sosial, senang narasi tentang gerakan menutup aurat gitu. Jadi orang tuh udah merem, produk itu udah merem gitu loh. Kalau orang udah sama brand, produk apapun pasti dibeli gitu. Kayak teman-teman mindset mobil BMW misalkan mewah, bagus. Kita udah percaya aja gitu. Asal BMW itu bagus gitu. Jadi kayak gitu. Ya. Nah, tadi yang kita pelajari adalah value. Artinya tadi kita bahas value. Nah, tergantung karakternya teman-teman. Kalau karakternya tadi elegan, macho, itu cukup dimandek di value aja udah cukup. Langsung di call to action. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misal mau nambah benefit itu kayak promo gitu loh. Nah, hari ini promo diskon 10% launching. Nah, itu kayak benefit. Setelah value disampaikan benefit, habis itu disampaikan fitur. Fitur itu ukuran, size, warna gitu, ditambahin fiturnya. Nah, habis itu baru untuk pembelian silahkan isi format berikut. Nah, habis itu baru dikasih NB, stok hanya 100 pages, dapatkan sekarang atau menyesal. Habis itu pakai hashtag. Nah, kalau ini versi yang kalau teman-teman pengen jualan secara panjang gitu. Jadi ini versi yang panjang gitu. Nah, cuman teman-teman pilihan. Teman-teman mau jualan sebuah story, sebuah cerita, atau teman-teman pengen jualan produk. Ya, kenapa? Karena kalau jualan produk kan ya identik dengan fitur ya. Tapi kalau berjualan membangun brand di Instagram, orang tuh udah merem sama fitur tuh udah merem nggak urusan mau bahannya apa tuh nggak urusan gitu. Yang penting value, call to action selesai. Gitu. Value-nya apa, call to action-nya selesai. Itu jadi udah nggak urusan. Orang nggak nanya di vanilla hijab bahannya apa, bener nggak teman-teman? Orang nggak nanya di produk sepatunya dari kulit sintetis atau kulit asli, kan nggak nanya. Di mail ID juga nggak nanya ini katun atau apa gitu. Nah tapi ya itu tadi, kalau teman-teman fokus membangun sebuah branding, produk itu sudah tidak relevan untuk dibicarakan lagi karena orang pasti akan beli gitu loh. Itu jadi udah nggak kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau membangun branding ya value, call to action cukup gitu.
Tapi kalau teman-teman pengen nyoba juga versi lengkapnya, ada fitur misalkan Busui friendly, ukurannya kayak gini, call to action-nya kayak gini, ya silahkan. Nggak masalah gitu kan. Nggak masalah, teman-teman bisa coba nanti dibandingin bagus yang mana. Begitu ya. Itu untuk strukturnya. Nah, ini kalau di contoh di SOP yang saya buat ya. Nah ini contoh SOP biar teman-teman langsung paham. Yang saya tulis tadi contohnya seperti apa sih gitu. Contohnya kayak ini. Nah, gitu. Jadi di sini ada weekend diisi dengan aktivitas apa nih? Sekali tetap di rumah saat weekend itu juga bagus loh, Salihat. Nah, saya manggilnya Salihat kalau di Anissa. Quality time dengan keluarga juga bisa dilakukan dari rumah aja. Kok misalnya gotong royong, membersihkan rumah, bertanam di halaman rumah, atau sekedar bersantai di depan televisi. Jangan lupa ya, sedia khimar instan ya, Salihat, supaya saat ada orang yang bertamu, kita nggak kelabakan menutup aurat. Nah, gitu. Jadi di Anissa Khimar apa nih karakternya, teman-teman? Karakternya apa? Informatif. Gitu. Di Anissa Khimar informatif dan religius, dua itu. Gitu. Ya informatif ya bebas, teman-teman. Nah, karena informatif kan bisa panjang. Nah, akhirnya kita panjang nih. Nah, on model Aisyah, spesifikasi, kemudian ukuran, ya. Ini fitur, habis itu call to action. Happy shopping ini sebenarnya NB gitu, cuman NB-nya happy shopping karena kita nggak mainkan scarcity saat itu. Nah, habis itu baru ada yang namanya hashtag gitu. Nah, teman-teman boleh memakai dua-duanya, termasuk bulan ini saya ganti SOP lagi gitu kan. Maksudnya ini saya update, kemudian fotonya juga saya update. Saya senang mengupgrade setiap saat sih kalau aku gitu. Kenapa? Karena kemarin udah tahu insight-nya seperti apa, saya pengen perbaiki lagi. Tapi kecepatan itu harus diimbangi dengan kemampuan teman-teman eksekusi. Saya biasanya 2 bulan sekali ganti SOP, saya perbaiki lagi. Kalau teman-teman mau setahun ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Tergantung kecepatan eksekusinya. Nah, saya punya desainer 5 soalnya, jadi bebas mau ngapain aja. Ini baru mau masukin content creator, masukin video editor juga. Gitu. Karena memang saya pengen fokus bangun branding di tahun 2021 ini. Karena momentumnya memang YouTube sama TikTok ini luar biasa. Jadi ada 3 yang saya fokus, YouTube, TikTok, Instagram. Gitu. Nah itu makanya saya selalu mengupdate sesuatu hal yang baru. Nah terus kalau untuk apa? Untuk giveaway, jadi tadi kan konten produk ya. Mas gimana kalau kontennya yang saya buat itu bentuknya giveaway gitu. Nah itu ya bisa aja, udah tahu kan, jadi tetap informatif sama gitu loh. Baru aja launching produk terbaru yang namanya Khimar Hansa. Alhamdulillah kali ini Anizah mau berbagi khimar terbaru nih, khususnya pada sahabat tercinta. Yuk ikutan giveaway-nya, bawa pulang 5 khimar Hansa plus 5 voucher diskon dengan cara gitu. Jadi sama, informatif ya. Kemudian dikasih syaratnya apa? Sama, apapun sama, itu selalu dibawa menjadi sebuah karakter. Nah, Assalamualaikum Salihat, biasanya kita nggak asing dengan quotes where there's a will, there's a way. Nah, kali ini Anissa Khimar mau ganti will jadi love. Jadi mau ganti kata apa? Kata way jadi kata apa? Nah, ini titik way. Jadi ini, menurut kalian kata apa sih yang cocok untuk melengkapi quotes ini? Yuk langsung aja ketik kolom komentar. Sama gitu. Ya intinya itu informatif kalau di kita. Gitu. Ini kan ada informasinya dulu. Nah, ini ya. Assalamualaikum. Siang-siang gini asiknya istirahat sejenak, yaitu TTS bareng Anissa. Udah nemu jawabannya langsung aja tulis. Gitu. Sama ya. Nah nanti tinggal menyesuaikan aja dengan konteks dari caption yang mau kita tulis. Gitu. Terus apa ya efeknya? Bentar ya, saya cari dulu efek kita nulis caption. Oke, bentar ya. Belum saya buka soalnya. Oke, yes. Nah, gitu. Oke. Saya tunjukin untuk captionnya. Nah,
Nah, misalkan ini. Ya, ini ya. Engagementnya 121 likes dan 38 komen. Nah, himar terbaru. Ada himar instan, ada talinya. So, kata di atas terdiri dari 2 kalimat yang berkaitan ya. Udah nemu jawabannya silahkan langsung tulis. Nah, ini. Jadi ketika kita udah ngajak ngobrol customer, ya customer akan ngobrol sama kita. Sesimpel itu. Kalau kita nggak ngajak ngobrol orang yang masuk di rumah kita, orang yang jadi tamu kita, ya orang lain nggak ajak ngobrol kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngajak ngobrol, engagement-nya ramai, insya Allah ya. Gitu. Nah, ini ada 17 gitu. Nah, gitu. Rame gitu. Alhamdulillah. Itu terus ini ada 45. Nih. Nah, sesimpel itu sih teman-teman. Jadi ajaklah ngobrol orang agar orang ngobrol sama kita. Itu kalau implementasi di feed. Gimana kalau di IGTV? Sama, di IGTV sama. Nah, kalau teman-teman di stories, buatlah polling, pertanyaan, ya. Kemudian Q&A. Nah, itu ngajak ngobrol. Itu pasti akan memancing pertanyaan. Kemarin itu saya kaget di apa ya, dikabarin sama advertiser saya kalau stories kita bisa tembus 16.000 viewers. Itu kaget saya. Padahal biasanya cuma berapa, maksimal tuh 1.000 gitu. Udah bagus-bagus 1.000 yang nonton gitu. Tapi suatu saat ketika kita perbanyak polling, Q&A kayak gitu, tembus loh 16.000 gitu. Itu 1.600% gitu loh. Jadi kalau teman-teman membiasakan sejak awal itu engage dengan pelanggan, pelanggan akan senang sama kita. Itu implementasi di Instagram. Kalau ngomong soal CRM besok lain kesempatan. Karena tema kita Instagram ya, Instagram dan reseller. Setiap minggu insya Allah kita ada live. Gitu teman-teman ya. Ya semoga berkah dan bermanfaat. Dan teman-teman ini juga sekedar informasi, kita ada produk itu Instagram Konsultan. Jadi kalau teman-teman pengen kita buatkan SOP, yang pertama itu konten produk, konten engagement, konten value, caption, riset hashtag, SEO, kemudian kita risetin selebgramnya, kita buatkan planning selama 1 bulan, kita buatkan standar grafiknya, template-nya, font-nya, lengkap gitu kan. Nah, teman-teman bisa nanti kita buatin gitu. Alhamdulillah tim kita ada 5 desainer yang siap membantu teman-teman gitu. 5 desainer itu bukan desainer pribadi ya. Itu yang desainer siap untuk membantu. Desainer pribadi ada lagi gitu. Jadi teman-teman kalau ini pengen kita buatkan semua brand plan-nya lengkap gitu kan. Dari feed, stories, IGTV, highlight, caption, live streaming, apalagi penjadwalan, riset selebgram, nah sama tutorial Instagram marketing lainnya itu kita buatkan semua, ya itu kita buatkan semua dan insya Allah kita risetkan, dan itu waktu riset dan produksinya itu 1 bulan kurang lebih. Dan kalau teman-teman berminat, nanti boleh kita bantu di Digimap, insya Allah siap untuk support. Tapi kalau teman-teman pengen eksekusi ini sendiri, ya nggak masalah, gitu, nggak masalah. Tergantung teman-teman apa ya. Kalau memungkinkan untuk eksekusi sendiri, ya lebih baik, gitu kan, karena bisa langsung kita eksekusi. Tapi kalau mau kita bantu, insya Allah kita juga siap, begitu ya. Oke, thank you teman-teman atas partisipasinya, rame, alhamdulillah. Ya live kita hari ini dan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini konten value. Oke, siap. Wah, ditagih nih konten value-nya. Konten value sama dengan konten ini ya, konten ya saya tunjukin aja deh biar komplit gitu. Nah, konten value coba kita cek. Nah, konten value mana dia? Oh, nggak ada Mbak, nggak ada di sini, belum include ya. Konten value sama, yang jelas konten value itu menjelaskan apa yang ada di dalam video gitu loh. Jadi misalkan saya membahas tentang
tips makan pakai apa ya? Makan dengan menggunakan niqab atau cadar. Maka kebayang nggak sih saya lihat ribetnya makan ketika kita memakai niqab. Kita harus memegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan makan gitu. Nah, kita ada tips ini agar teman-teman tidak terlalu ribet. Nah, tips ini adalah bla 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 itu kita sampaikan. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa bisa lihat di video ini gitu. Jadi sama, intinya kayak menjelaskan ulang secara singkat video dari konten value itu. Tapi sama sih karakternya, karena kita bahas bukan tulisannya, tapi kita bahas karakternya. Jadi insya Allah teman-teman bisa fleksibel gitu, mau nyampein apa aja insya Allah bisa gitu. Jadi begitu Mbak Nira. Untuk SOP buat CS yang update IG gitu ya Mas, iya betul untuk SOP CS. Kalau semuanya ya, kalau saya semuanya CS itu saya edukasi, kemudian termasuk visi misi gitu. Itu harus nyampein sesuai dengan visi misi. Misal visi saya kan membumikan hijab syar'i kalau di Aniza, maka kita harus mengedukasi gimana agar orang itu lebih aware dalam menggunakan hijab. Gitu. Nah itu kayak narasi-narasi yang kita bangun. Makanya tadi kan kita selalu membahas tentang hijab, ya kan? Meskipun di rumah tetap sediaan hijab ya, gitu. Jadi itu narasi. Gitu. Dan advertiser juga sama, advertiser juga membuat caption, copywriting seperti itu, CS, CRM, semuanya harus paham tentang brand karakter. Ya, karena ini terkait kita berkomunikasi dengan pelanggan. Ya, teman-teman komunikasi dengan saya, dengan Mbak Nana, dengan Mbak Ida itu kan kita kan mirip-mirip captionnya kan, sopan gitu kan, sopan, religius. Itu mirip-mirip gitu. Teman-teman mungkin bisa ngerasain kalau pernah beli produknya di Gmap, berkomunikasi dengan Mbak Nana, Mbak Ida. Jadi semuanya sama, delivernya sama. Gitu. Terus Mas informasi seperti tadi dan langsung spesifikasi produk boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau saya hari ini, jadi di bulan Maret dan sampai Ramadan itu saya pengen fokus membangun branding. Jadi aku tidak pengen kayak customerku ini tanya gitu loh bahannya apa gitu loh. Tapi dia udah senang duluan dengan fotonya, dengan edukasinya gitu. Maka aku pengen coba itu tanpa memuat spesifikasi. Itu mau baru tak coba gitu. Tapi kalau mau dicoba dua-duanya di testing ya monggo silahkan nggak apa-apa. Karena insya Allah bulan depan ya mohon doanya YouTube kita udah jalan, TikTok udah jalan, sama Instagram itu sudah dipegang sama fotografer profesional. Jadi kita mulai mulai coba membangun dari segi brandingnya gitu loh, dari segi quality kontennya, sehingga kita tidak pengen mereka sensitif di bahan itu sudah di luar kepala lah kalau mereka udah senang sesuatu gitu. Mas, kalau caption produk Aniza Khimar engagementnya mana? Kalau dicontohkan lebih konten kuis dan giveaway. Iya, itu konten engagement kan? Tadi ada kuesioner ada juga tadi. Iya, bentar. Tadi saya buka belum ya. Bentar ya. Mana. Nah, ini apa ini? Ini quotes udah kan tadi. Ya, perbanyak sholawat, manusia paling mulia anaknya di surga jaminannya. Semoga kita pun bisa bertemu dengan beliau di surganya nanti. Ya, ini quotes-nya ada. Terus apa lagi? Ini kuis ya, ini kuis. Terus kuesionernya mana sih? Nah, kalau ini edukasi ya. Penangkal marah gitu. Pahala orang yang menahan marah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya, membanggakannya di hari kiamat di hadapan semua manusia, hingga kemudian Allah memilih bidadari bermata jeli yang disukai. Nah, gitu ya. Nah, ini tips menangkal marah, kemudian ini fadilah dari orang yang menahan marah. Itu sih. Kalau kuesionernya mana? Oh, belum dibuat. Belum include di sini. Ini masih apa ya?
ngasih kemarin itu kayak draft gitu loh. Jadi belum saya lengkapi secara penuh. Tapi ya kurang lebih tetap sama sih, tetap sesuai dengan karakter gitu. Ya. Gitu. Terus ada lagi, apa lagi nih? Oke, kontaknya ya. Kontaknya coba ini kontak saya, teman-teman bisa hubungi. Silahkan kalau konsultasi juga boleh. Ya, bebas. Tapi saya kan besok mau pindahan. Jadi saya baru pindahan 2 minggu ini, jadi mohon maaf kalau saya belum bisa fast respon. Mungkin minggu depan saya udah fast respon. Tapi tetap tak balas. Tapi nggak bisa cepet ya. Silahkan. Nanti bisa wa.me/6285743467. Gitu. Itu untuk kontak saya. Gitu ya. Terus lagi ya siap, nggak apa-apa Mbak, nanti lupa. Ya siap. Ya saya senang juga kadang dadaan ya gitu. Jadi kadang menyesuaikan jadwal saya kosong langsung buat jadwal Zoom. Jadi apa ya? Saya hampir nggak pengen gitu loh, sehari pun nggak live Zoom gitu. Jadi selalu ketika ada waktu free, saya coba untuk live Zoom. Gitu. Berarti yang pegang IG kita admin, ya admin. Kalau semua kita pegang ya capek ya, kecuali pas merintis ya saya pegang sendiri gitu. Jadi saya sekarang itu punya, kan IG udah jalan, besok mau punya YouTube itu saya punya 1 video editor sama 1 talent. Ya saya kerjasama dengan Ustazah untuk buat konten yang sifatnya interview muslimah yang berhijrah. Gitu. Nah itu ada 2. TikTok itu juga, kalau TikTok itu saya belum nentuin apakah kita mau cari talent internal atau kita mau pakai outsource. Ya, outsource itu maksudnya cari model dari luar, food videographer juga dari luar. Gitu. Tapi TikTok itu juga butuh 2 orang. Gitu. Nah, ya kurang lebih budgeting iklan saya yang mungkin 10 juta ya mungkin ya untuk membuat konten. Gitu. Tapi 10 juta itu kalau teman-teman terbiasa ngiklan, itu nominalnya sangat kecil. Kalau teman-teman udah terbiasa main ads ya, itu kecil banget gitu. Main ads tuh wah puluhan bahkan ratusan tuh biasa. Gitu. Bahkan tim saya itu kalau pegang ngeri lah budget ads-nya gitu. Gitu. Tapi kan saya tidak ini ya, maksudnya tidak menjadi divisi yang terpisah antara organik dan ads. Kenapa? Karena cara mainnya beda banget. Kalau organik memang di konten, di kreativitas, di ide, di riset. Tapi kalau ads itu lebih ke ya banyak ya eksternal, khususnya eksternal dalam kita beriklan. Gitu. Ya, jadi seperti itu kalau kondisi di Anissa Kimar saat ini. Gitu. Khususnya untuk persiapan bulan depan, karena kita juga udah mulai persiapan produksi jelang Ramadan. Mas, semua akun yang ditunjukkan Mas Latif tadi engagementnya udah tinggi itu. Kalau yang baru mulai membangun bisnis, tipsnya gimana? Ya Anissa Kimar itu kan 6 bulan mandek kan. Saya pernah cerita Anissa Kimar karena suatu saat cash flow-nya habis, ada dead stock kurang lebih di atas 10.000 karena R&D kita nggak kuat ya. Jadi kita seharusnya produksi Bergot, kemudian kita produksi pasmina, akhirnya tidak sesuai dengan demand, kemudian kita kehilangan momentum karena produksinya tidak on time gitu. Ya Anissa Kimar itu 6 bulan off itu, selama pandemi off, baru 3 bulan saya bangun lagi gitu kan. Nah sekarang engagementnya mulai naik gitu. Jadi engagementnya dulu tuh udah 3.000, 5.000, saya langsung turun karena 6 bulan nggak update postingan kan. Terus hari ini sudah tembus 100-200an. Gitu. Jadi ya kayak gitu aja teman-teman. Tinggal konsisten aja sih, konsisten aja gitu. Dan jangan baper kalau engagementnya belum naik, berarti kita ada yang harus diperbaiki, kualitasnya harus kita naikin lagi, produknya mungkin gitu. Jadi kita sampai ketemu pola yang pas ya. Jadi terus explore, terus coba sampai ketemu ini yang disukai marketku. Nah itu baru teman-teman nanti gas gitu ya. Ya saya udah vakum beberapa bulan, baru aktif lebih ya itu ya sama Mas. Konten engagement yang bagus hanya kuis tentang produk, selain itu juga rendah. Konten videonya padahal videonya juga proper yang lihat puluhan likes. Nah kalau
kalau saya lihat Hasa tadi, menurutku sih belum presentatif ya. Coba kita cek ya. Hasa ya. Coba teman-teman bisa ngecek di Hasa. Batik. S-nya berapa? 2 ya. Nah, ini. Nah, aduh. Sorry. Hasa batik. Oke. Nah, ini. Nah, menurutku ini belum presentatif untuk orang kenapa kok suka Hasa gitu loh. Kayak ini kan kayak apa ya? Nah, di Instagram itu lebih senang konten yang natural, yang polosan gitu loh. Coba lihat di sini. Ini nggak ada logonya plus loh ini. Nih, gitu. Nah, ini kalau ini konten engagement ada, tapi kalau selain engagement itu nggak ada logo. Nah, misalkan mana nih? Nah, misalkan ini itu nggak ada logo. Nah, terus ini juga nggak ada logo. Nah, mana lagi? Oke. Nah, di Hasa ini ada logo, ada tulisan, ada. Jadi secara konten ini belum sesuai dengan marketing Instagram gitu. Meskipun udah ada konten engagement-nya, tapi secara layout-nya belum gitu. Nah, terus video juga ukurannya masih landscape, kan seharusnya portrait 4:5, 4 ke kanan, 5 ke bawah gitu. Nah, itu. Jadi kayak gini gitu. Ini menurutku sih belum apa ya, mungkin belum presentatif untuk konten gitu loh. Nah, kemudian juga untuk fontnya belum konsisten, warna yang dipakai belum konsisten gitu. Nah, begitu. Nah, kemarin saya ini ya juga buat yang warehouse gitu, warehouse yang custom. Nah, nanti itu bisa dipakai jadi konten ya. Kemarin saya habis nggarap punyanya Bu Astuti yang warehouse. Nah, karena warehouse itu depending kan launchingnya, nah itu jadiin aja SOP. Tinggal pakai SOP yang sudah dibuat karena udah jadi kan. Tapi sayang kalau nggak dipakai. Hasa bisa pakai itu. Nah, gitu kan konsepnya sama, warehouse sama Hasa kan. Tapi kalau warehouse ini kan lebih ke retail gitu kan. Nah, jadi pakai aja. Gitu. Terus mana lagi ya. Kontaknya, kontak udah ya tadi ya. Mas, tips caption engaging poin ketiga, gunakan kata tolong. Tolong itu artinya adalah melibatkan dari segi emosionalnya pelanggan dan meminta tapi dengan bahasa halus. Misalkan, tolong kasih masukan dong, kita launchingnya minggu pertama atau minggu kedua ya. Kalau minggu kedua khawatirnya nanti kelamaan gitu atau apa gitu. Jadi kayak meminta orang tapi secara halus. Nah, itu tolong sehingga orang akan lebih aware ke kita. Nah, berarti semua postingan lama kita dihapus, Mas. Kalau dipegang amin. Nggak usah, Mbak, tinggal ditumpuk aja. Buat apa ya? Buat history untuk buat saksi kita gitu. Buat saksi kita dulu kita pernah kayak gini, terus kita tingkatin itu nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak, jarang sih tak hapus. Postingan saya juga udah puluhan ribu. Udah ribuan ya. Gitu, Mas, untuk buat story tipsnya apa aja? Nah, ini Mas Abel tonton video saya di YouTube ya, Latur Setiawan, tonton di situ ada gitu. Karena stories kemarin gitu. Nanti kalau saya bahas bisa 1 kali pertemuan gitu kan. Gitu. Mas, waktu yang tepat untuk memposting konten engagement itu kapan? Nah, kalau waktu yang tepat untuk posting engagement itu biasanya 2:1 ya. Artinya apa? Kalau sehari kita posting 3 kali, ya 2 itu konten produk, 1 itu konten engagement, jadi 2:1. Nah, konten value munculnya kapan? Konten value itu termasuk konten produk ya. Ya, kalau saya buat rumus ya, jadi sebenarnya ini konten produk tapi bentuknya video, gitu. Nah, jadi kalau misal konten produknya ini hari ini kan posting 3, nah ini kan konten engagement 1, kemudian aku mau konten produk 1 sama konten value 1. Nah, konten value ini kehitung sama jadi konten produk. Itu jadi 2:1, Mbak Raihan. Nah, kalau Mas Raihan atau Mbak ya. Nah, itu terserah Mas Raihan atau Mbak Raihan ini ya. Monggo waktunya bisa diatur ya, bisa diatur, yang penting 2:1. Gitu ya. Nah, kemudian jadi harus tidak perlu ada, yes, betul. Sekarang trennya tidak pakai logo gitu.
Mas gimana kalau diplagiat? Ya saya lebih memilih mengambil resiko tidak pakai logo, tapi engagement naik. Itu ya memang ada resikonya. Ya kalau pakai logo engagementnya turun, kalau pakai logo engagement naik tapi diambil orang. Nah, ya kita harus siap dengan resikonya. Kita antisipasi aja. Gitu. Mas, kalau kita masarin produk, orang distributor kan pasti ada logo. Pitch-nya gimana? Request yang nggak pakai logo. Saya sering kayak gitu. Saya minta yang pakai logo dan yang nggak pakai logo. Dan itu sering. Saya juga ini kan mementoring beberapa brand juga dari berbagai industri. Ada fashion, ada skincare, ada herbal, ada bahkan ada tas, gitu, tas kulit gitu. Nah itu di pengalaman saya itu tuh ada 2 jenis konten, yang watermark sama non watermark. Jadi biar reseller yang bebas milih gitu loh, mau dipakai yang manapun terserah gitu. Kalau dia mau ngedit sendiri, yang pakai yang non watermark kan gitu. Nah tinggal kita request ke brand principal kita gitu. Nah sama question sama Mbak Fitri, iya request Mbak. Mas, akun herbal ini belum ada Mbak, gitu, belum ada contohnya. Belum ada contohnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama saya meriset di Instagram, ya, untuk akun herbal ini belum ada benchmarkingnya yang sangat bagus, itu belum ada. Karena mungkin jarang ya akun herbal main di Instagram gitu kan. Gitu. Yang serius ya, maksudnya serius, kalau cuman upload biasa banyak, tapi yang serius banget itu aku belum nemu. Jadi kurang lebih bisa pakai metode yang sama Mbak gitu, karena saya belum bisa ngasih tunjuk karena saya belum menemukan. Mas minta review di IG di brand kita nggak Mas? Boleh, tadi udah. Udah Mbak ya, mau ngapunten tadi udah kita review, jadi sekarang kita habisin tanya jawab dulu ya Mbak Nira ya gitu. Tadi udah. Nah, seharusnya tadi Mbak Nira nanyanya tadi saya review gitu kan, ada beberapa yang udah kita review. Oke, kalau membranding toko kita sendiri perlu pakai logo toko nggak sih Mas? Logo brand yang kita jual dihilangkan atau tetap ada? Saya soalnya juga jualan skincare dan fashion. Kalau saya sih mending dihilangkan semua gitu, tidak pakai logo brand, tidak pakai logo toko gitu. Nah gitu, jadi lebih memperbanyak engagement ya di Instagram. Begitu, dan alhamdulillah terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya, luar biasa hari ini, rame, senang saya. Jadi kalau interaktif dan rame saya senang gitu kan, dan nggak kelihatan capek, nggak kerasa capeknya ya, bahkan nggak capek gitu kan. Oke, terima kasih, semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Insya Allah rekaman video ini hari ini akan saya upload di YouTube nanti malam juga, jadi langsung, nggak usah nunggu besok-besok. Nah silakan nanti kalau mau mengulang-ulang bisa cek di YouTube, itu ya. Dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa la astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum.